Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kita bersama-sama akan merenungkan renungan 79 yang singkat dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Mari kita sama-sama baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 8, tapi saya akan baca ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih itu adalah temanya. Dalam ayat 1 sampai ayat 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya beri tema taati dan hormati orang tua kita. Baik orang tua yang melahirkan kita atau orang tua di dalam Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, gembala yang membimbing mendidik kita. Banyak anak-anak Tuhan menyesal setelah orang tua mereka meninggal. Kalau kita masih ada orang tua itu, kita seringkali lupa berani dengan orang tua. Tapi sesudah orang tua meninggal, seringkali kita menyesal dan kita berkata, aduh aku sedih karena aku belum banyak berbuat bakti, belum banyak berbakti kepada orang tuaku. Selama orang tua kita masih hidup, firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting. Hormati ayah dan ibumu. Taatilah orang tuamu. Taati dan hormati orang tua kita. Ini adalah tema yang saya berikan. Dan kalau kita menggunakan OIA, kita melihat bahwa Efesus ini ditulis, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus, untuk anak-anak yang ada di Efesus itu. Apa yang diajarkan Rasul Paulus? Yaitu mengajarkan untuk menghormati ayah dan ibu mereka. Itu adalah suatu perintah yang sangat penting. Kalau kita melakukan itu, di dalam firman Tuhan ayat 3 dikatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Supaya kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Itu tidak salah, ini adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji kalau kamu menghormati, kalau kamu mengasihi, mentaati orang tuamu, itu kamu akan panjang umur di atas muka bumi ini. Kita melihat anak-anak yang menyesal selama orang tua mereka masih hidup. Mereka belum pernah berbuat baik, bahkan setiap hari menyakitkan hati orang tua. Tapi sesudah orang tua mereka meninggal, mereka baru menyadari, baru sedih. Itu sudah terlambat. Mari sebelumnya kita akan menghormati, mentaati orang tua kita, mengasihi orang tua kita.
di dalam hukum yang ditulis oleh Tuhan untuk bangsa Israel dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12 juga dikatakan hormatilah orang tuamu dan kita kasihi dia dengan segenap hati kita. Mari kita menghormati dan menyayangi orang tua kita supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Orang tua kita mungkin memang tidak sempurna, tetapi mereka sudah melahirkan, sudah membesarkan kita, sudah menyekolahkan kita, sudah mendidik kita sampai kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang bisa mandiri, bisa bekerja. Karena itu selama orang tua kita masih hidup, mari kita mau menghormati dia, mau menyayangi mereka dengan sepenuh hati karena itu adalah perintah Tuhan supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan dan memiliki masa depan yang bahagia. Di dalam kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3 kita belajar 3 kebenaran bagaimana kita mentaati dan menghormati orang tua kita supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus mentaati orang tua kita. Itu di dalam ayat yang pertama Efesus 6. Menaati orang tua adalah keharusan yang diajarkan Tuhan kepada kita supaya hidup kita berbakti, supaya hidup kita diberkati. Kata taat artinya tunduk kepada atau menurut dan mendengar, memperhatikan, mengikuti pimpinan dan pengajaran. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan di dalam Tuhan. Ketaatan kepada orang tua adalah perintah Tuhan dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mentaati orang tua adalah keharusan. Kita tahu interpretasinya. Kita harus mentaati orang tua, menghormati orang tua. Itu adalah satu perintah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua kita. Itu di dalam ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormati ayahmu dan ibumu. Kata menghormati artinya sangat menghargai, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan kebaikan, kesopanan, dan kepatuhan. Menghormati orang tua itu sangat penting, sehingga hal itu menjadi salah satu dari 10 perintah Tuhan yang ditulis di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Kita tidak hanya menghormati orang tua kita di rumah, tapi di gereja kita juga punya orang tua rohani. Ibu gembala kami walaupun beliau masih muda, tapi beliau yang membimbing, menuntun, membawa kita ke jalan yang benar. Kita harus hormat dan kita harus mentaati supaya Tuhan boleh memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya yakin
firman Tuhan itu ya dan amin. Yang ketiga, anak yang mentaati dan menghormati orang tua akan berbahagia dan panjang umur. Di dalam ayat yang ketiga Efesus 6. Inilah janji Tuhan yang indah. Anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya akan diberkati Tuhan, yaitu dengan kebahagiaan dan panjang umur. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita yang taat akan firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita belajar untuk taat kepada orang tua kita, supaya hidup kita boleh diberkati dan berbahagia. Kita menghormati, bukan saja menghormati orang tua kita yang ada di rumah, tetapi orang tua rohani kita, ibu gembala, para pelayan-pelayan, kita hormat mereka, kita takut kepada Tuhan. Tuhan selalu akan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dan aplikasinya kita harus menghormati Tuhan, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Kita cinta Tuhan dengan segenap hati kita. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Terima kasih, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur firman-Mu boleh mengajar kepada kami untuk menghormati orang tua kami, menghormati orang tua rohani kami, menghormati Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami melakukan semua itu, kami akan selalu diberkati. Tuhan, tolong berikan kepada kami keluarga besar GPDI El Shaddai roh taat, roh dengar-dengaran kepada firman-Mu, supaya kami selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa untuk Ibu Gembala kami. Engkau tahu beban masalah yang ditanggung di atas pundaknya Tuhan. Sebagai seorang muda tidak kuat, tetapi kami yakin Engkau Allah yang sudah memanggil, adalah Allah yang selalu akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada Ibu Gembala kami. Terima kasih. Berkati multimedia yang dengan setia melayan kami. Balas berkati dengan limpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jiwa keluarga besar GPDI El Shaddai memuliakan-Mu Tuhan. Dan hati mereka, dan hati keluarga GPDI El Shaddai bergembira karena-Mu Allah Juru Selamat yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada keluarga GPDI El Shaddai, dan nama-Mu adalah kudus. Rahmat-Mu turun-temurun atas keluarga GPDI El Shaddai yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.